Ibu kota Indonesia yang gemerlap dengan kemajuan dan kehidupan kota besar, kini menghadapi ancaman yang semakin mengintensifkan perdebatan global tentang perubahan iklim dan kualitas lingkungan. Polusi udara telah menjadi musuh yang tak terlihat, tetapi meresahkan, menjebak Jakarta dalam krisis yang tampaknya tak memiliki ujung. Untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan virtual Nirwono Yoga, peneliti Pusat Studi Perkotaan. Selamat pagi Mas Nirwono. Selamat pagi Mas Yuda, apa kabar? Sehat Kabar ya? baik, agak batuk-batuk nih Mas, saya 2 minggu. Kalau Pak Jokowi udah 4 minggu ya sepertinya Jaga ya. kesehatan nih kan. Iya nih, kualitas udara Jakarta Ya, terutama Jabodetabek ini ya memburuk ya, selama 1 pekan terakhir Mas. Kalau kita lihat kualitas udara Jakarta ini bahkan mendapatkan peringkat terburuk di dunia. Nah kalau ya, kita bicara mengenai kualitas udara di Jakarta ini yang sudah ya. tidak sehat, apa yang bisa Anda kritisi dan apa yang bisa Anda review terkait ini Mas? Ya, secara umum ini tentu catatan yang menarik adalah kecenderungan ini akan berlangsung sampai dengan September ini Mas Yuda. Oleh karena itu ada 4 langkah yang seharusnya dilakukan oleh Pemprov DKI, tapi juga harus diikuti oleh pemerintah daerah di Jabodetabek. Mhm. Jadi kebijakannya harus menyeluruh, tidak bisa setengah-setengah atau sebagian wilayah, karena polusi udara itu kan tidak mengenal wilayah ya. Jadi otomatis apa yang akan diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta juga harusnya didukung oleh pemerintah kota kabupaten di Jabodetabek. Apa itu? Ada 4. Ada jangka pendek tentunya dan jangka panjang ya. Kalau jangka panjang tentu semua sepakat tentang pengembangan transportasi massal nanti yang terpadu se-Jabodetabek. Tapi kan ini butuh waktu. Kemudian juga penataan ulang tata kotanya ya, mulai dari pertimbangan kembali tentang kawasan industri di Jabodetabek yang harus ramah lingkungan, terus kemudian juga PLTU yang masih menggunakan batu bara untuk transformasi ke energi yang lebih ramah lingkungan ya, energi baru terbarukan, itu semua tentu jangka panjang ya. Artinya jangka panjang yang harus dilakukan justru oleh pemerintah pusat untuk menertibkan ataupun menata ulang kawasan di luar wilayah DKI Jakarta. Nah, jangka pendeknya apa nih Mas Yuda? Nah, jangka pendeknya dibagi 2 juga. Jangka pendek yang kedua ini adalah satu, pembatasan pergerakan kendaraan pribadi, baik itu mobil atau motor, berupa apa? Misal perluasan kebijakan ganjil genap seluruh se-Jabodetabek, tapi berlaku untuk mobil dan motor juga. Bahkan tidak tertutup kemungkinan baik itu yang menggunakan BBM fosil maupun juga listrik, sehingga ada pengurangan pembatasan kendaraan pribadi ya, termasuk juga mungkin penerapan jalan berbayar elektronik, kemudian peniadaan parkir liar tepi jalan. Nah, kedua yang ternyata juga Pak Presiden setuju, yaitu penerapan pembatasan mobilitas warga, yaitu pengaturan jam ataupun hari kerja dalam bentuk work from home. Ini pun harusnya juga berlaku untuk apa? Untuk warga seluruh Jabodetabek, baik itu pemerintah maupun swasta, Mas Yuda. Karena kalau kita bicara pergerakan kendaraan ya, misalnya sektor transportasi yang menyumbang sekitar 70-an% polusi udara ke wilayah Jakarta dan sekitarnya, 90% itu adalah pengguna kendaraan pribadi. Jadi hanya 10% pengguna transportasi publik itu. Nah, dari 90% ini kan yang harus dibenahi tadi, Mas Yuda. Iya, Ya, Baik, kalau tadi dibicarakan itu seperti semua faktor-faktor yang dalam tanda kutip kita semua sudah tahu ya Mas, terkait dengan iya, jumlah kendaraan, iya, Korlantas mengatakan setiap tahun bertambah 1 juta, bahkan tahun 2022 mencapai 22 juta kendaraan yang lalu lalang di Jakarta. Kemudian juga iya, bagaimana perilaku masyarakat terkait dengan mereka menjaga lingkungan, kemudian satu iya, sisi juga energi fosil yang masih menjadi salah satu iya, prioritas. Nah, tapi ini seperti iya, lagu usang yang selalu diputar ulang ya Mas, dan kita iya, sadar tapi kita nggak tahu nih solusinya. Bahkan kondisi sudah semakin buruk. Lalu langkah iya. paling sederhana, paling cepat untuk mengatasi ini karena sudah banyak orang yang mengalami kondisi tidak sehat akibat polusi ini, Ya. Mas. Tadi catatannya ada 2. Satu, kebijakan apapun yang akan diterapkan itu harus menyeluruh ya. Artinya antara Pemprov DKI Jakarta, pemerintah Jawa Barat, Banten sama ini yang membawahi pemerintah kota kabupaten itu harus satu suara. Mhm. Misal tadi kalau kebijakan yang diusulkan penerapan atau perluasan ganjil genap itu harus berlaku se-Jabodetabek. Atau seperti yang disarankan oleh Bapak Presiden misalnya penerapan work from home itu juga berlakunya untuk se-Jabodetabek, berlaku tidak hanya untuk pemerintah dalam hal ini ASN tapi juga swasta, dan itu terkait dengan yang berhubungan tidak dengan layanan langsung kepada masyarakat. Misal kalau kita bicara rumah sakit, terus kemudian pekerjaan konstruksi ataupun bengkel, tentu ini tidak termasuk dalam work from home ya. Tetapi sepanjang pekerjaan tadi bisa dilakukan dari rumah maupun sekolah ya, dalam konteks ini bisa dikurangi melalui mobilitas warga tadi, Mas. Jadi dengan kondisi darurat ini atas dasar tugas pemerintah melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat ya, maka kebijakan tadi harus diambil se-Jabodetabek ya. Ini penting dalam waktu secepat-cepatnya. Karena kalau tidak akan banyak berpengaruh terhadap penurunan kualitas udara yang semakin buruk ini. Misal, dalam waktu seminggu ini misalnya ya,
dengan adanya peringatan hari 17 Agustus. Tentu hari Kamis, hari Jumat bisa diliburkan, sehingga kita punya waktu 4 hari minimal mengurangi mobilitas warga. Terus nanti pada saat puncak KTT ASEAN misalnya, itu bisa jadi dalam waktu 3 bahkan 4 hari kerja, berkurang untuk mengurangi mobilitas. Jadi kuncinya 2 tadi, pembatasan pergerakan kendaraan pribadi dan pembatasan atau mengurangi mobilitas warga. Ini jangka pendek yang paling realistis untuk diterapkan, Mas Yuda. Mas, ini kita bicara mengenai transportasi ya. Kalau di Jakarta, di satu sisi kita kadang-kadang tidak bisa memungkiri penjualan kendaraan dengan banyaknya diskon-diskon, kemudian pameran otomotif yang besar yang menjadi regular event ya. Kemudahan Iya, ya. betul. Tidak sebanding dengan kondisi kerusakan lingkungan ataupun pencemaran di Jakarta. Kalau tadi pertumbuhannya 1 juta per tahun nih Mas kendaraannya. Lalu ada solusi 4-in-1, kemudian juga uji emisi. Menurut Anda itu udah efektif nggak sih Mas? Karena sepertinya itu terus yang digaungkan, tapi ya tetap aja tidak bisa diimplementasikan dengan optimal. Ya, betul. Jadi ada 3 catatannya, Mas. Dalam tanda petik, ya sebenarnya kemudahan itu memang hak warga ya untuk memiliki kendaraan ya. Tetapi pemerintah kan punya punya skema untuk melakukan pembatasan pergerakan kendaraan pribadi tadi, terutama pada hari kerja gitu ya. Jadi Senin sampai Senin Jumat harus dibatasi, sehingga warga yang memiliki kendaraan pribadi pun itu juga memiliki kesadaran bersama untuk mengatur waktu dan jam kerjanya. Ya, artinya bukan berarti kalau kita punya kendaraan pribadi juga semaunya juga gitu kan, Mas. Itu yang pertama. Kedua, yang tidak kalah penting tadi, kebijakan yang diambil itu berlaku untuk wilayah Jabodetabek dan juga diikuti oleh seluruh warga Jabodetabek. Tidak ada pengecualian kalau kita ingin mempercepat pengurangan polusi udara tadi kan. Nah, ketiga, yang tidak kalah penting ini, polusi udara itu harus dijadikan kondisi yang buruk ini adalah momentum bersama ya. Semua terdampak ya, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, seluruh warga Jabodetabek tidak ada terkecuali, semua terdampak. Nah, atas dasar kondisi krisis udara tadi itu, malah kebijakan apapun yang diambil juga harus didukung oleh seluruh warga Jabodetabek. Tanpa itu, rasanya sulit untuk melakukan penurunan perbaikan kualitas udara tadi dalam waktu sesingkat-singkatnya, Mas Yuda. Itu kuncinya. Yang menarik lagi mengenai work from home ataupun pekerjaan yang dilakukan secara hybrid ya Mas. Seberapa besar ini untuk mengurangi penggunaan emisi karbon, terutama mobilitas dari kendaraan-kendaraan yang lalu lalang di Jakarta jumlahnya banyak sekali nih Mas. Betul sekali. Untuk perkiraan kasar ya misalnya ya, kalau pada work from home tadi hitungannya adalah 4+1, artinya 4 hari kerja, 1 hari di luar kantor ya, baik itu di rumah ataupun di luar tempat kantor tadi itu, dan itu ditaruhnya di tengah ya. Jadi kalau kita bicara secara hari itu skenario-nya adalah Senin Selasa masuk, Rabu itu work from home, Kamis Jumat itu masuk ke kantor lagi. Nah, perimbangan seperti itu artinya pergerakan kendaraan maupun mobilitas warga itu bisa dibatasi kurang lebih sampai dengan 30-40% ya dalam setiap kegiatan. Bahkan kalau itu terjadi secara ada tanda petik ada libur panjang misalnya, itu bisa berpengaruh terhadap lebih dari 50-60% tadi Mas. Itu baru bicara soal pengurangan kendaraan. Yang kedua, tadi sektor transportasi kan penyumbang terbesar penggunaan kendaraan pribadi ya dalam hal ini polusi udara. Dengan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, pengurangan mobilitas warga, otomatis polusi udara juga akan berkurang secara signifikan. Nah, ini hanya akan bisa berhasil dengan catatan ya. 1, itu berlaku se-Jabodetabek. Kemudian yang kedua tadi berlaku untuk semuanya, baik itu pemerintah maupun swasta ya. Dalam hal ini tentu yang saya batasi tidak termasuk pelayanan publik. Baru kita bisa bicara seminggu kemudian akan ada perubahan polusi udara secara signifikan. Iya. Kira-kira itu kebijakan. Baik, dengan kebijakan-kebijakan tadi terkait dengan transportasi, yang menarik adalah adanya rekayasa cuaca dengan hujan buatan seperti itu ya. Kalau kita melihat kebakaran hutan di sejumlah daerah, itu salah satu caranya. Nah, apakah ini juga menjadi solusi yang cukup membantu untuk mengatasi polusi di ibu kota, Mas? Betul. Penggunaan rekayasa cuaca, terus kemudian tadi ada uji emisi dan sebagainya ini ya, itu hanya bisa berhasil kalau tadi fokus kita itu adalah penataan transportasinya. Cuaca kan hanya sementara, artinya kalau ada hujan, itu secara teknis atau secara pelaksanaan di lapangan untuk mengurangi atau membersihkan atau mencuci acaranya ya, mencuci polusi udara pada hari itu. Tetapi yang tadi saya katakan, tambah ada upaya pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, pengaturan mobilitas. Besoknya setelah hujan ya macet lagi ya, polusi udara lagi, Mas Yuda. Jadi ini yang harus dilihat konteksnya. Ada upaya dalam tanda petik yang temporer, sementara, tapi juga harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang sangat substansial, sehingga pengaruhnya juga signifikan, Mas. Itu yang penting ya, yang harus dipahami bersama. Dan ini bukan dalam tanda petik per wilayah,
bukan tanda petik hanya pemerintah ya, tapi seluruh masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab untuk bersama-sama memperbaiki kualitas udara kita. Mas, kalau kita mencoba melakukan uji kasus di negara-negara di mana Ya, kota-kota besar juga mengalami kondisi serupa, apa nih ya, Mas yang mereka lakukan juga yang sangat membantu untuk mengatasi? Kalau saya baca tadi ada referensi di ya, Singapura, mereka menggunakan sistem pengairan vertikal. Jadi bangunan-bangunan tinggi itu ada air yang katanya turun, betul, kemudian membantu untuk membersihkan apa namanya polutan itu ya secara tidak langsung. betul, Apakah itu betul. juga bisa diterapkan di Indonesia, Mas? Ya secara umum banyak ya berbagai strategi untuk mengatasi polusi udara tadi. Kalau kita bicara Singapura, misalnya selain bangunannya juga mampu dalam tanda petik menyerap polusi udara, jangan lupa 90% warga Singapura itu naik transportasi publik, Mas Yuda. Artinya secara teknis penggunaan kendaraan pribadi mereka hanya 10%. Kemudian kota-kotanya sangat nyaman. Kenapa? Mereka setiap hari cukup berjalan kaki atau bersepeda dan beraktivitas di pusat kota. Itu saja sudah menunjukkan, dalam tanda petik lagi, sektor transportasinya mengurangi polusi udara secara signifikan. Belum kita bicara soal ketersediaan ruang terbuka hijau yang sangat dominan di Singapura. Hal ini juga saya temukan misalnya di berbagai kota di Skandinavia, ya seperti Copenhagen, Stockholm misalnya ya. Terus kemudian juga Amsterdam, tipikalnya sama tadi Mas ya. Dari sektor transportasi mereka sangat dominan oleh warga masyarakatnya. Kemudian tadi masyarakatnya juga punya budaya bertransportasi publik yang bagus ya. Artinya biasa jalan kaki, naik sepeda, selain naik angkutan umum. Dan tata kotanya juga bisa dikatakan sangat layak huni. Nah, Jakarta dan sekitarnya termasuk Bodetabek masih jauh ya. Masih banyak PR yang harus dibenahi tadi Mas. Nah kuncinya di situ. Jadi pemerintah perlu menggunakan momentum ini untuk membenahi tata kota secara keseluruhan, betul. Nah, tapi dalam tanda petik tadi, ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, dan jangka panjang, Mas Yuda. Ini menurut saya harusnya komitmen yang harus dilakukan secara kontinu ya. Artinya kita bisa melihat perubahan secara signifikan itu mungkin dalam waktu 1 tahun ke depan ya, kalau dilakukan perubahan secara besar-besaran tadi, Mas Yuda. Baik Mas, semoga memang masukan Anda tadi juga bisa didengar oleh pemerintah dan warga supaya secara komprehensif, secara bahu-membahu mengatasi masalah polusi ini dalam jangka panjang mengingat tadi kondisi Jakarta sangat tidak baik lagi dengan polusi Iya, udara yang begitu buruk seperti ini. Salam betul, sehat Mas Yuda. selalu Mas, Ya, terima kasih untuk siap. perbincangannya pagi hari ini Mas. Terima kasih, semoga bermanfaat.